Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Alim Najib, yang insya Allah pada malam hari ini akan membimbing kita bersama untuk belajar membaca Al-Quran pada malam hari ini. Insya Allah pada malam ini adalah malam perdana kita belajar. Saya, bukan saya, kami berharap bahwa kelas ini akan terus berlanjut ya, seterusnya seperti kelas yang sebelum-sebelumnya juga. Hanya saja untuk kelas yang sudah berjalan itu memang sudah mahir, sudah lancar membacanya. Jadi kami ingin membuka kelas baru itu untuk teman-teman yang kurang latihan mungkin ya. Kalau dari Ikro atau dari Alif Batasa mungkin enggak ya. Jadi teman-teman di sini udah ada basic, udah bisa, hanya kita mencoba melancarkan. Ada guru ustadz yang membimbing langsung untuk bacaan-bacaan kita, benar atau enggaknya ya. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul bersama, dengan rahmat karena Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, kita ada kemauan untuk belajar juga itu merupakan suatu nikmat yang paling besar ya. Kita bisa mempunyai keinginan saja itu sudah luar biasa bagi kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Walaupun kita di sini kerja sibuk ya di Jepang, kita sama-sama bekerja, sama-sama untuk mencari nafkah untuk keluarga, tapi bagaimanapun juga kewajiban kita itu adalah untuk terus belajar. Insya Allah kami dari Ayam Trigurma akan berusaha terus memfasilitasi teman-teman yang memang ingin untuk terus mempelajari Al-Quran. Jadi pada malam ini kita akan membuka kelas tahsin Al-Quran, belajar membaca Al-Quran bagi pemula untuk ikhwan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Adanya kelas ini diselenggarakan kerjasama antara kami, Ayam Trigunma, Ikatan Majelis Muslimin Muslimah Gunma. Kami bekerja sama dengan KMII, yang diketuai oleh Pak Erwin. Beliau belum hadir ya pada malam ini ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Raudatul Quran selaku yang lembaga pengajaran Al-Quran. Untuk Jepang ada Raudatul Quran Jepang. Jadi Ustadz Alim Najib adalah salah satu pengajar di Raudatul Quran Jepang. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk eh, beliau, Ustadz Haji Muhammad Alim Najib LCMA, beliau adalah lulusan S1-nya di Universitas Al-Azhar. Luar biasa ya. Masya Allah. Beliau alumni dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian S2-nya beliau di Universitas Al-Quranul Karim, Sudan. Dan beliau juga adalah alumni Pondok Tahfiz Mazraatul Ulum dari Kudus. Kalau asalnya sendiri Ustadz di mana kotanya? Dari Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal. Oh iya iya, ada teman saya dari Kendal juga yang kerja di pertanian. Oh, oh ya ya. Ah iya, Masya Allah ya. Nanti yang dari Kendal suruh ngaji biar ketemu. Iya, iya betul. Dia juga belum lancar sebenarnya sama pertanian, sama dengan Mas Ramadan ya, sama pertanian juga. Jadi di Gunma itu provinsi yang banyak tanah luasnya, tanah kosongnya yang dijadikan lahan pertanian, Ustadz. Lahan pertanian, Oh gitu. lahan perkebunan, pabrik-pabrik juga banyak di sini. Dibilang pinggiran juga enggak juga karena dekat dengan Tokyo. Tokyo itu sekitar hanya 2 jam saja dari Gunma. Hmm. Jadi lumayan untuk hidup enak di sini. Udaranya enak, sejuk dan anti ini ya.
bencana-bencana alam, alhamdulillah kalau di Gunma ini orangnya nggak terlalu ramai seperti di Tokyo, jadi enak untuk ditinggali di Gunma sendiri, dekat dengan ibu kota. Tapi padi bisa ditanam di sana ya. Padi, alhamdulillah, banyak padi. Tapi sudah nggak pakai kerbau sapi ya. Iya, eh, Eh. komben ya, komben, mesin komben atau apa tuh namanya? Ah, ah. Semuanya pakai mesin. Yang ngerjain kadang satu dua orang yang udah tua-tua itu, Ustaz. Pada tua-tua. Anak Hmm, muda udah jarang ya yang di sawah. ya, ya. Saya pada malam hari ini saya sendiri adalah ini Farul Roziah, perkenalkan Ustadz. Saya selaku Ketua Ayam Trigurma saat ini. Kemudian saya juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al Asriah Nurul Iman Bogor. Pernah dengar nggak Ustadz Al Asriah Nurul Iman? Pimpinan Iya, Habib Sagaf. Habib, siapa? Sagaf. Habib Sagaf. Habib Assagaf. Ah, Oh ya, ya. pimpinan Habib Sagaf. Saya alumni di sana. Saat ini saya bekerja sebagai caregiver atau perawat lansia di Jepang. Sudah 4 tahun Hmm. berjalan, alhamdulillah. Seperti itu. Eh, Kenal dengan Carmadi. Ada kenal Kayaknya pernah dengar juga pernah. kayaknya. Iya. Oh ya. Kemudian kelas online ini kita udah bergabung ya di grup WhatsApp kita. Kemudian kita insya Allah akan rutin setiap minggu satu kali, setiap malam, setiap Selasa malam atau malam Rabu ya, insya Allah kita akan rutin seterusnya. Kemudian jamnya juga kita akan tentukan sama terus jamnya, jam 9 waktu Jepang atau jam 7 di Indonesia. Di pas sholat Isya ya Ustaz ya di sana ya, Ya, sholat ya Isya. pas. Di sini juga Sholat isanya 7 kurang seperempat kalau di sini. kurang seperempat sama berarti, di sini juga sama. Baru selesai sholat Isya 15 menit yang lalu baru selesai. Isyanya kalau musim panas itu lebih lama isyanya itu jam 9-an Isya. Hmm. Maghribnya Iya. maghribnya jam 7 di sini. Seperti itu mungkin itu saja pembukaan dari saya Ustadz. Selanjutnya apakah ada tanya jawab atau langsung dari Ustadz gimana? Kita Perkenalan singkat dari beberapa peserta. Dari siapa dulu, Mas Azmi atau? boleh silakan. Ya. Kita mulai dari Mas Azmi ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Fadil Hajmi. Asal saya Indonesianya dari Medan. Umur saya sekarang 20 tahun. Mungkin itu Masih aja ya, masih Ustadz. lajang berarti ya. Ya, masih kajang nih, Ustadz. Pekerjaan di Oh Jepang ya. apa, Mas Azmi? Kerja Jepangnya konstruksi pengecoran. Masya Allah, masih Hmm. muda ya. Kerjanya berat lumayan ya di pengecoran. Selanjutnya, Ya. silakan Mas Ramadan ya. Baik, baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Arif Dayat, asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo. Untuk sekarang kerja di bidang pertanian. Oh, ya. Jawa Tengahnya mana tadi? Sukoharjo, Sukoharjo. Solo, Selatan Solo. Ya berarti iso basa Jawa ya. Ya, Zakat, Ustaz. Zakat. Saya kira. ya selanjutnya Mas Teddy silakan perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Eh, Waalaikumsalam. Nama saya Teddy Pramudia. Saya Indonya dari ini Jawa Barat, Ustaz. Hmm.
Di mana itu? Jawa Baratnya di Indramayu, Ustad. Tahu Oh Indramayu, ya. Ustad? Yang Ya, banyak tangganya itu, tapi Ustad. bahasa Jawa kan ngomongnya. Ya bahasa Jawa, cuma logatnya beda, Ustad. Kalau Indramayu itu. Oh, Indramayu Cirebon ngapak. itu. Iya, lebih ke ngapak. Gitu. Saya juga sama orang Indramayu, Ustaz. Tuh, sama. Oh iya. Iya, Kakang. Loh, Bang Indramayu. Cah. Jawanya beda ya sama Jawa Iya, Tengah, Jawa benar, Timur. Ustad. Kalau Jepangnya, Indramayu. dari Indramayu, Ustad. Kota Mangga itu. Kalau Jepangnya saya dari Chiba, Ustad. Terus kerjanya konstruksi di bidang scaffolding, Ustad. Hmm, Apa itu? Scaffolding itu yang bangun-bangun gedung itu, Ustad. Rancah Hmm. bangunan. Peranca bangunan, nah iya, peranca bangunan. Hati-hati, tapi kalau jatuh ya enggak, Ya, maksudnya tapi naik naik apa enggak itu? Naik ke Iya, naik, naik, Ustad. bangunan. naik ya. Oh, Bikin, apa ya, tempat orang buat kerjanya itu, Ustad. ya, ya, ya. Hmm. Tapi hati-hati, nggak ada kecelakaan ya sebelum-sebelumnya. Waduh. Ah, Tapi saya sendiri nggak ada sih, Ustad. Kalau untuk saya hmm, sendiri, alhamdulillah nggak ada, Ustad. ya, semoga aman, aman Hmm, terus lah. Kan amin. ahli istilahnya. Iya. Selanjutnya silakan Ustadz memberikan sedikit tausiah untuk kami di sini untuk supaya kita lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk belajar mempelajari Al-Quran. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati semua anggota M3 Gunma ya, eh, dari pengurusnya dan semua jajarannya. Terima kasih sekali sudah mempercayakan kepada Raudhatul Quran dan saya yang kebagian untuk membimbing ya, kita di sini belajar bareng untuk tahsin. Ya, tahsin itu artinya memperbaiki. Sama dengan tajwid. Tajwid dengan tahsin itu artinya sama. Memperbaiki bacaan menjadi yang eh, benar dan sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Karena setiap sesuatu, ya setiap bidang pasti ada ilmunya ya. Tadi kerja di sini harus ada ilmunya. Nah, kita membaca Al-Quran juga ada ilmunya, yaitu para ulama menamakan ilmunya dengan ilmu tajwid. Pada masa Rasulullah belum ada istilah ilmu tajwid, karena kan semua langsung belajar dari Rasulullah. Dari masa ke masa orang perlu adanya pembukuan, terus para ulama menghimpun sebuah ilmu yang bernama ilmu tajwid. Nah, kita generasi sekarang menikmati perjuangan ijtihad istilahnya dari para ulama untuk belajar Al-Quran dengan ilmu tajwid, yaitu ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Eh, di sini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dunia. Jadi nggak ada, oh kamu baca Quran nanti dapat apa, dapat uang berapa. Nggak ada kaitannya seperti itu. Kita semua itu fokusnya pada ilmu Al-Quran yang mana tujuannya adalah pahala akhirat. Ah,
Kenapa kita belajar Al-Quran? Karena memang perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu, umatku, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini yang sudah bisa, yang sudah ahli, bisa mengajarkan ke orang lain, minimal ke keluarganya sendiri. Yang belum bisa, maka belajar. Ah, ada orang takut, saya nggak mau belajar Al-Quran karena apa nggak bisa. Ya makanya belajar. Itu ada istilahnya kabar gembira dari Nabi, orang yang sudah mahir membaca Al-Quran itu diberi keistimewaan nanti di surga dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia-mulia yang dekat kepada Allah. Nah, terus kalau orang yang tidak mahir baca Al-Quran tapi mau belajar ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran sudah belajar tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu wayatata ta'u. Artinya dia itu eh, tersendat-sendat. Sudah diajari ini panjangnya 5 harokat, ini harus dengung. Tapi masih ada kesalahan. Kan ada itu. Saya itu ngajar ibu-ibu umur 50 ke atas ya di Jepang. Itu dari awal Iqra. Itu diulang-ulang terus. Ya salah terus. Itu Nabi memberikan kabar gembira. Nggak apa-apa. Orang yang mau belajar Al-Quran tapi masih tersendat-sendat membacanya, itu mendapat 2 pahala setiap hurufnya. Maksudnya bagaimana? Bukan 2 pahala, apa? Double pahalanya. Ya, yang benar double. Artinya setiap huruf kan 10 kebaikannya. Alif, lam, mim. Itu kan 3 huruf ya. Berarti 3 kali 10 dapat 30 hasanah, 30 kebaikan. Tapi yang tertatih-tatih, membacanya enggak sudah diajari seperti ini masih belum lancar. Itu 1 huruf menjadi 20 kebaikan. Nah, ini artinya di sini yang belum mahir bagi pemula jangan sampai minder ya. Jangan sampai minder, tetap diberi kesempatan kamu umatku kata Nabi harus eh, belajar Al-Qur'an meskipun harus tertatih-tatih, harus banyak ngulangnya. Memang Al-Qur'an itu diturunkan untuk diulang-ulang. Eh, Nabi memberikan pertanyaan kepada sahabatnya. Sebaik-baik amal itu orang yang datang, yang sampai ke tujuan, kemudian pergi lagi. Ya, sahabat belum paham maksudnya apa gitu. Apa pergi ke tempat mana, kemudian langsung melanjutkan perjalanan lagi itu tempatnya itu maksudnya di mana? Kemudian Nabi menjelaskan maksudnya bagaimana. Orang yang sampai pada tujuan itu orang yang membaca Al-Quran dari awal ya surat Al-Fatihah sampai akhir yaitu surat An-Nas. Berarti dia sudah sampai pada tujuan. Dan melanjutkan perjalanan lagi. Wal murtahil itu orang yang melanjutkan perjalanan lagi. Artinya apa? Orang yang mengulang lagi dari awal lagi membaca surat Al-Fatihah. Terus ya, sampai akhir hayat.
membaca sampai akhir, kemudian ngulang lagi dari Al-Fatihah, membaca lagi sampai akhir surat An-Nas, mengulang lagi dari Al-Fatihah. Itu sebaik-baiknya amal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kan banyak itu ya, sudah hatam dah, udah selesai ya sudah gitu surat An-Nas. Nanti kapan-kapan lagi mulai. Itu bukan umat yang baik menurut Nabi ya. Menurut Nabi ya sudah hatam, ngulang lagi, sudah hatam, ngulang lagi. Tidak hanya di bulan Ramadan. Ya biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu kenceng baca Qur'annya hatam. Setelah Ramadan kendu. Ya. Nah, itu bukan harapan Nabi seperti itu. Jadi sebaik-baiknya amal itu yang istiqomah. Ini beberapa hadis, beberapa sabda Nabi yang saya rasa untuk memberikan motivasi kepada kita lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran meskipun di tengah-tengah kesibukan ya. Jadi eh, sabda Nabi, kamu beramalah untuk dunia seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Tapi jangan lupa juga beramal untuk akhirat seakan-akan kamu akan meninggal besok. Misalkan saya dikhabari besok mau meninggal jam 7, ya pasti mulai dari sekarang saya membaca Quran, terus ibadah, terus sholat kan gitu. Maka di tengah-tengah kesibukan marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah yaitu adalah membaca Al-Quran. Sehingga kita termasuk sabda Nabi sebaik-baik umatku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata hadisnya itu Allah itu punya keluarga. Ya. Siapa keluarganya Nabi? Siapa keluarganya Allah? Ya, Ahlullah. Kalau bahasa Arabnya itu Ahlullah, keluarganya Allah. Yaitu Ahlul Quran wa khossatuhu. Yaitu orang yang ahli Al-Quran. Ahli Quran itu orang yang pakar memahami Al-Quran. Itu Ahlul Quran yang tingkat tinggi ya. Nah, Al-Quran minimal kita cinta kepada Al-Quran dengan cara mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Itu sudah termasuk Ahlul Quran. Ya. Nah, kita dianggap keluarganya presiden, itu sudah senang sekali ya keluarganya raja. Nah, apalagi kita dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bangga, eh, harus senang, harus semangat, harus suka belajar Al-Quran. Kita mulai dari hari ini, ya semoga kita bisa istiqomah, karena sebaik-baiknya amal adalah yang langgeng, yang konsisten. Demikian itu untuk motivasi kita belajar Al-Quran. Kita mulai untuk belajarnya, untuk mencoba ya seberapa tingkatan kemampuan Anda semua. Saya memulai dari juz amma. Ya. Dari juz amma, silahkan dibuka ya Al-Qur'annya juz 30 surat An-Naba. Ini yang masuk berapa orang jadinya? 3 ya? 3 orang Ustadz berarti. Ya, 3 orang. eh Mushaf yang dipakai per halaman ya semuanya.
mushaf yang dipakai yang setiap akhir halaman akhir ayat. Begitu ya. Mas Azmi, Mas Ramadan. Iya, Tat. Oh ya, berarti istilahnya kita sama semua, berarti halamannya juga sama. Coba kita mulai dari eh, siapa dulu? Mas Azmi dulu ya. Sudah siap? Sudah dibuka surat An-Naba'nya? Iya, sudah, Tat. Nah, silahkan membaca ayat pertama sampai ayat 10. Oke, Ustaz. Udah bisa dimulai, Tat. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin Sebentar. naba'il. Suaranya kedengaran, Tat? Ya, saya baca dulu ya. Amma yatasaalun gitu. Kalau ada mim, ada tasdidnya, ya tasdid tahu ya yang apa ya? Melungker-melungker itu. Hmm. Itu harus dengung ya. Hmm. Amma yatasaalun. Silakan. Amma yatasa'alun. Ma-nya pendek. Amma yatasaalun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Silakan. Anin naba'il azim. Dengungnya kurang karena non ketika ada Hmm. tasdid itu dengung. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Silakan. Alladzi hum fihi alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun. Ulangi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Hi-nya nggak boleh panjang, langsung fihi, fihi mukh, fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lanjut, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Tumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Cukup 5 ayat dulu saja. Ya. Oke, Yang Tat. lain menyimak ya, meskipun eh, artinya biar tahu mana yang salah, mana yang betul gitu. Misalkan tadi Mas Azmi yang baca, Mas Ramadan dan Mas tadi ikut menyimak. Karena belajar mendengarkan itu juga belajar. Silakan Mas Ramadan mulai dari awal ayat pertama sampai ayat 5. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Amma yatasaalun. أما يتساءلون
Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ya, perlu diketahui ain ya. Anin naba'il azim. Itu dibedakan antara ain sama hamzah. Kalau ain itu makhraj. Kalau saya bilang makhraj dalam istilah tajwid nanti makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ya. Makhrajnya ain ya tempat keluarnya huruf itu tengah-tengah tenggorokan. Ya, di tenggorokan bagian tengah. Kalau hamzah misalkan nabail azim i-nya itu kan hamzah. Itu di tenggorokan yang paling bawah. A, I, U gitu. Biasa ya seperti H gitu. Jadi terasa di tenggorokan paling bawah. Makanya di sini harus dibedakan. Anin naba'il azim. Silakan. Anin naba'il azim. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Hi-nya itu pendek, nggak boleh. Fihi mukhtalifun, nggak boleh. Hi-nya langsung ke mu ya. Fihi mukh, fihi mukhtalifun. Tuh. Dari awal, dari awal. Alladzi. Ah, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Kalla saya'lamun. Iya, Ustaz. Maaf agak ngelag. Halo, Tes, halo. tes. Ya, Iya, silakan. Ustaz. Kalla Alla saya'lamun. saya'lamun. Ya. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ma-nya pendek, kalau nggak ada alifnya itu pendek. Kalau pendek langsung mengucapkan huruf yang setelahnya, jangan menunda, jangan berhenti di huruf tersebut. Tadi kan dibaca summa kalla saya nggak boleh langsung summa kalla saya lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Kalla ada tasydidnya. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ya, bagus, bagus. Sekarang ganti Mas Teddy ya. Baik Ustaz. Bisa dimulai Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasa'alun. Ma-nya nggak boleh panjang karena nggak ada alifnya. Amma yatasaalun. Amma yatasa'alun. Hmm.
maya gitu. Nggak boleh Maya. Ammaya. maya, nggak boleh. Ammaya. Amma yatasa'anun. Tanya itu 5 harokat ya, dihitung 5. Amma yatasaalun. Amma yatasa'anun. Ya, lanjut. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. الذي هم فيه مختلفون. Kalla saya'lamun. كلا سيعلمون. Thumma kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون. Ya, bagus. Sekarang kembali lagi ke Mas Azmi ya. Mulai dari awal lagi tanpa saya eh, eja ya, langsung. Mulai bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Alladhi A-nya, hum. A-nya kurang ya. A itu di tengah-tengah tenggorokan. Anin Ya. naba'il azim. A- Anin naba'il azim. Ya. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Hum itu sukun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Terus Kal- Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. ya sudah ada perkembangan. Lanjutnya ganti Mas Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Sebentar. Ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu beda dengan ha. Kalau ha itu di tengah tenggorokan, ha ya. Kalau ha itu di pangkal tenggorokan. Pangkal itu ya paling bawah tenggorokan, yang paling bawah atas dada itu ha sama ha. Nah, ketika pengucapan ha itu harus terasa ya di tengah-tengah tenggorokan itu. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak nggak ada hurufnya. Nah, makanya disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amma yatasa'alun. ma-nya nggak boleh panjang karena nggak ada alifnya. Jadi maya amma yatasaalun. Amma yatasa'alun. Sa-nya 5 harokat dihitung. Itu tadi terlalu pendek. Pakai Ah, jari ya. Yatasa 5. Yatasaalun. Amma yatasa'alun. Ya, Anin naba'il azim. ya. Allati hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Allati allati hum fihi mukhtalifun. Lanjut.
كلا سيعلمون ثم ثم كلا ثم كلا ثم كلا سيعلمون Ulangi. Tsumma kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون. Ya, sudah. Sekarang ganti Mas Tadi. Baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Dengungnya kurang lama, 2 ketukan ya. 2 harokat kalau istilah tajwidnya. Tsumma kalla. Baik, Ustaz. ثم كلا سيعلمون. Ya, sudah bagus. Saya nggak mau menaikkan ayat setelahnya. Kita fokus ke 5 ayat tadi. Saya ingin membahas tentang ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Ada zimnya. Dho itu makhrajnya, ya, tempat keluar hurufnya, itu ujung lidah nempel pada ujung gigi depan atas, ya, ujung gigi bagian depan yang bagian atas. Azim. Nah, ini yang tahu sudah benar apa tidaknya yang mengucapkannya. Karena saya nggak lihat ya, sudah nempel apa belum. Nah, ini yang tahu benar ya siapa yang mengucapkannya itu. Anin naba'il azim. Karena banyak orang ma'azim malahan ya. Astagfirullahalazim. Ya salah, itu za itu. Makanya yang benar astagfirullahalazim. Ujung lidah nempel pada ujung gigi depan atas. Ya. Anin naba'il azim. Coba sekarang Mas Azmi, coba baca ayat yang kedua tadi. Anin naba. Perhatikan ada ain ya di tengah tenggorokan. Anin naba'il azim. Ya, silakan. Anin naba'il azim. Sudah nempel ya? Ulang dulu, Tat. Ya. Anin naba'il azim. Sudah terasa nempelnya atau belum? Sudah, Tat. Pas, iya, nempelnya itu pas awal mengucapkannya ya, jangan Azim. ditempelkan terus. Oh, jangan Ya, terus. kalau ditempelkan terus ya Azim. nggak bisa keluar. Azim. Jadi ketika awal dari mengucapkan, coba kita latihan zo, zi, zu, zo. Coba Mas Azmi. Zi, zu, zod. Zi, A, zu, A, I, U zod. dulu ya. A, I, U. Zo, zi, zu. Zo, Biar zi, gampang. zu. A-I. Gitu. Coba bilang zo, zi, zu. Zo, gitu. Zo, Ya. zi, zu. Ah. Sudah nempel semua 3 harokat tadi. Sudah, Tat. Udah ya. Coba ulangi lagi.
Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Bagus. Sekarang Mas Ramadan ya. Ayat yang kedua. Jangan lupa ujung lidah nempel pada ujung gigi depan atas ketika pengucapan dho. Baik. Anin naba'il azim. Sudah nempel? Sudah tapi coba ulang. Ustaz. Anin naba'il azim. Azim. Ya. Coba dho, zi, zu. Zazizu. Kadang itu sebagian orang itu ketika fathah, dho, saya bisa itu. Tapi kalau disuruh zi, itu sulit. Karena kan agak tipis ya, harokat kasroh ke bawah. Ya, ke bawah, tapi lidahnya suruh ke atas. Nah, itu terkadang orang itu banyak yang salah, azim. Astagfirullahalazim. Coba. Dho, zu, zol. Zazizu. Nah, Zazizu. nempel semua ya. Yes. Ya, coba ulangi lagi. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, bagus. Sekarang Mas Teddy. Iya Ustaz. Ayat kedua Ustaz. Ya, anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ya, sudah nempel ya Udah Ustaz. dotnya. Baik. Ya, coba. Dhozizu. Zazizu. Semuanya nempel dalam keadaan kasroh dhamma fathah. Nempel Ustaz. Ya, Zazizu. baik. Biasanya orang kalau baca cepat-cepat nggak tahu mau kemana, ya azim gitu. Nggak tahu dia itu nempel atau tidak. Maka kalau baca pelan-pelan kita biasakan nempel. Nah, nanti Zo. kalau sudah terbiasa nempel ketika dho, maka kalau pas baca cepat, ya otomatis nempel sendiri ya, udah terbiasa. Nah, ujung lidah mengenai ujung gigi depan atas itu 3 huruf. Jadi huruf hijaiyah kan ada 28. Yang makhrajnya sama dengan dho itu huruf za sama sa. Ya, za sama sa. Misalnya a'udzu. Zu itu eh, ujung lidah nempel pada ujung gigi depan atas sama dengan dho. Nah, a'udzu yang banyak a'udzu nggak tahu itu lidahnya di mana. Padahal yang benar a'udzu. Ya. Ini yang sini. A'udzu. A'udzu billah. Itu makhrajnya za sama dengan dho. Begitu juga sa, sa, ya alif batasa. Itu berbeda dengan sa. Sa itu lidahnya tidak nempel. Nah, tapi kalau yang abata sa, sa-nya itu sama dengan zoza. Ya, sa. Kalau masih kecil kan pokoknya abata sa, enggak. Memang kecil, anak kecil kan yang penting hafalan ya, bukan benar pengucapannya. Nah, kita sekarang tahsin ya memperbaiki dari yang
belum tepat menjadi yang tepat, benar, sesuai dengan kaidah, maka ini saya langsung praktek ya, tajwid langsung praktek itu lebih mengena. Daripada kalau ya nanti kalau pas ada waktu untuk mengkaji tentang ilmu tajwid secara teori, nah ini kita membaca saya paparkan tentang kaidahnya langsung praktekkan itu lebih langsung bisa menerapkannya. Ini saya ajarkan 3 huruf yang makhrajnya sama. Makhraj itu apa tadi? Tempat keluarnya huruf, itu namanya makhraj. Nah, tempat keluarnya huruf pada huruf dho, za, sa, itu ujung lidah mengenai ujung gigi depan atas. Tapi jangan sampai dikeluarkan semua lidahnya ya. Dho, enggak boleh. Enggak boleh. Sedikit aja tempelkan ujung lidahnya saja. Zo, zi, zu. Za, zi, zu. Kalau sa ya, sa nempel. Sa, si, su. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Ya, itu untuk pelajaran pada malam hari ini. Ini waktunya 1 jam atau mau nambah, Mas Fahru Rozi? Menyesuaikan saja Ustadz untuk pertemuan pertama ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Nggak apa-apa sih. 1 jam dulu ya. Oh. Ya, kita 1 jam. Yang penting nempel ya apa yang kita pelajari ya sedikit tapi nempel ya, itu lebih baik daripada nanti kebanyakan malah bingung. Eh, kita tadi kan ada perkenalan juga. Eh, Jadi 5 ayat ini ya, semoga bisa memperkenalkan awal dari kita latihan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga nanti bisa istiqomah latihan sendiri ya di depan kaca. Ya, ini sudah nempel atau belum? Terus yang perlu latihan lagi huruf ain di tengah tenggorokan sama H. Ya, ain sama H itu bersih tanpa ada berdengkurnya. Nah, beda kalau kho itu kan ada dengkuran ya, seperti orang ngorok gitu. Tapi ya bukan ngorok sih. Maksud saya itu bersih dari suara yang mendengkur. H, A itu bersih di tengah tenggorokan. Terus yang banyak tadi kesalahan dari Mas Azmi, Mas Ramadan, itu kalau tanpa alif, kalau hurufnya pendek jangan dipanjangkan. Ya, seperti ya silakan diperhatikan ayat yang pertama tadi. Amma yatasa. Ma-nya itu kan nggak ada alifnya. Setelah mim itu tidak ada alifnya. Maka jangan dipanjangkan. Nggak boleh amma yatasa alu. Kalau sa panjang karena setelah sa ada alif ya. Silakan diperhatikan yang yatasa alun. Sa-nya panjang karena ada alifnya. Nah, yang ma setelah ma tidak ada alif, jangan dipanjangkan. Jadi amma yatasaalun. Itu ya. Yang terakhir mim sama nun ketika ada tasdid ya, atau syiddah atau tasdid. Kadang di kitab menamakan tasdid, ada yang menanyakan syiddah. Itu setiap ada mim dan nun kok ada tasdidnya, maka harus dengung 2 harokat.
atau 2 ketukan. Jadi amma yatasaalun gitu ya. Terus anin naba'il azim. Dengung mim sama nun ketika ada tasdid. Ya. Sekian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke ketua ya, silakan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz, ya. Untuk malam hari ini, kelas perdana, kelas tahsin kita berjalan dengan lancar. Mungkin ini perkenalan dulu ya, teman-teman semuanya. Perkenalan program baru kita, tahsin ini. Semoga sesuai dengan yang tadi diharapkan Ustadz, kita bisa istiqomah untuk seterusnya 1 minggu 1 kali ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman dilancarkan lagi untuk ayat-ayat selanjutnya ya. Kita udah belajar 5 ayat, selanjutnya coba tambahkan lagi 5 ayat lagi, 5 ayat lagi. Jadi tidak berpatokan sama kelas ini, jadi belajar mandiri ya, belajar mandiri juga untuk menggenjot kita kemampuannya lebih baik lagi, lebih lancar lagi insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz dan teman-teman semuanya. Mari kita tutup pembelajaran pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz, terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih, Mas.